Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Kami kelompok 2 akan memperkenalkan nama saya sendiri Sudarsi dan teman saya Bu Siti Nur Aini dan satu lagi Bapak Taufik. Kami akan memaparkan atau mempresentasikan makalah dan PPT yang berjudul Neuroscience untuk memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Bapak Hadi Setiawan MPD. Pemaparan yang pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, dan pemaparan yang kedua yang akan dibacakan oleh Bu Siti Nur Aini, dan pemaparan yang ketiga akan dibacakan oleh Bapak Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf merupakan suatu struktur yang terdiri dari komponen-komponen sel saraf. Neuron, sistem saraf bersama-sama dengan sistem hormon memelihara fungsi tubuh. Pada umumnya, sistem saraf berfungsi mengatur, misalnya kontraksi otot, perubahan alat-alat tubuh bagian dalam yang berlangsung dengan cepat. Dengan kecepatan sekresi beberapa kelenjar endokrin, sistem saraf menerima berjuta-juta rangsangan yang berasal dari berbagai organ. Semua rangsangan tersebut akan bersatu untuk dapat menentukan respon apa yang akan diberikan oleh tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. Sistem saraf akan mengkoordinasikan setiap tindakan bagian tubuh dengan mengirimkan sinyal ke dalam dari berbagai bagian tubuhnya bersama-sama. Setiap organ ini bertanggung jawab untuk mengendalikan tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Contoh, saraf memberitahu jantung untuk berdetak atau memberitahu paru-paru untuk bernafas tanpa kita sadari. Bagian-bagian sistem saraf pada tubuh manusia. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang berperan penting dalam mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Sistem saraf yang kompleks dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sementara sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Kedua sistem ini bekerja sama mengendalikan seluruh aktivitas di dalam tubuh, baik yang disadari maupun tidak disadari. Fungsi otak. Otak merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat vital bagi manusia. Otak terdiri atas beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Setiap bagian otak memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ tubuh. Otak adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak, meninges, dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat (SSP). Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernafas, hingga makan dan minum. Bagian otak dan fungsinya. Otak memiliki 3 bagian utama, yaitu yang pertama otak besar atau disebut cerebrum, yang kedua otak kecil yang disebut cerebellum, yang ketiga batang otak yang disebut brainstem. Otak besar dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu lobus frontal atau bagian depan, yang kedua lobus parietal bagian atas, yang ketiga lobus temporal,
bagian samping, dan yang keempat, lobus occipital atau bagian belakang. Bagian otak penting lainnya yaitu selain ketiga struktur utama di atas, terdapat bagian-bagian otak lainnya yang tidak kalah penting, yaitu yang pertama, cairan cerebrospinal, yang kedua, meninges, yang ketiga, corpus callosum, dan yang keempat, thalamus, yang kelima, hipotalamus, dan yang keenam, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis, yang ketujuh, ventricle, yang kedelapan, kelenjar pineal, yang kesembilan, saraf kranial, yang 10, sistem limbik. Selanjutnya, menguraikan jenis ingatan. Kehilangan ingatan atau kemampuan ingatan yang berkurang memang berkaitan dengan bertambahnya usia. Namun, tetap saja ada beberapa hal yang dapat memicu hilangnya kemampuan mengingat, seperti stres, gangguan fungsi saraf atau Alzheimer, hormon, dan lingkungan. Proses terbentuknya ingatan. Ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk selama kita hidup. Hipokampus adalah bagian otak yang terletak di lobus temporal otak. Hipokampus adalah bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Peneliti menyatakan bahwa setiap selnya digunakan untuk penyimpanan satu ingatan atau memori. Saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Yang kedua, tahap retensi, yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga, tahap retrieval, yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan. Baik, saya akan meneruskan pembacaan untuk PPT-nya. 5. Jenis ingatan jangka panjang dalam otak berikut adalah jenis ingatan jangka panjang yang terbentuk: 1. Ingatan implisit, 2. Ingatan prosedural, 3. Ingatan eksplisit, 4. Ingatan semantik, 5. Ingatan episodik. Ingatan sensorik. Memori sensorik adalah elemen memori jangka pendek. Ini adalah kemampuan untuk mempertahankan kesan informasi sensorik setelah rangsangan asli telah berakhir. Ini bertindak sebagai semacam penyangga pendengaran, penduman, rasa, dan sentuhan yang dipertahankan secara akurat tetapi sangat singkat. Sebagai contoh, kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengingat seperti apa hanya dengan sedikit pengamatan adalah contoh dari memori sensorik. Setiap indera memiliki ingatan inderanya sendiri. Setiap memori sensorik secara singkat menyimpan informasi yang masuk melalui organ inderanya, mata, telinga, dan lain-lain. Memori sensorik visual atau memori ikonik bertahan sekitar 1
setengah hingga 1 detik. Memori sensori pendengaran atau memori gema berlangsung hingga 2-3 detik. Ingatan jangka pendek. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan. Dalam hal ini, memori ada beberapa macam, semua itu sesuai dengan alur pemikiran dua tokohnya, yaitu Richard Atkinson dan Richard Shifrin. Menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin adalah Madeline 1998. Memori disimpan di dalam 3 sistem penyimpanan, yaitu memori sensori atau sensori memori, memori jangka pendek, sensori frame memori. Ingatan jangka pendek terdiri atas 3 bagian yang terpisah, yaitu putaran fonologi, lobe, gambaran penglihatan ruang, visuospatial sketchpad, dan pelaksana pusat, center eksekutif. Putaran fonologi mampu menyimpan dan mengulas kembali kata-kata yang telah dipikirkan. Bedley 1975 dalam penelitiannya meminta kepada partisipan agar mengingat kembali beberapa daftar pendek berisi kata-kata secara berurutan. Akhirnya, ia menemukan poin penting dari penelitiannya kali ini, bahwa partisipan mampu mengingat kata-kata yang telah mereka ulas dalam 2 detik. Ingatan jangka panjang. Karena yang bertahan di luar kesadaran langsung dikenal sebagai ingatan jangka panjang. Bukti yang menunjukkan bahwa memori jangka panjang adalah kumpulan informasi yang ditambah dengan atribut pengambilan yang memungkinkan seseorang untuk membedakan suatu memori tertentu dari semua memori lain yang disiapkan di otak. Itulah presentasi dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.